Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafael Putut Arli dengan NPM 24170511042. Saya di sini akan menjelaskan materi kedua, yaitu gerbang logika dengan transistor. Yang pertama, pengantar. Gerbang logika adalah blok dasar dalam rangkaian digital yang digunakan untuk melakukan operasi logika dasar seperti AND, OR, NOT, NAND, NOR, SOR, and XOR, dan XNOR. Biasanya gerbang logika dibuat menggunakan IC Integrated Circuit, tetapi kita juga bisa menggunakan transistor. Yang poin kedua, dasar penggunaan transistor dalam gerbang logika. Jadi ini penjelasan transistor dengan hubungan transistor dengan gerbang logika. Transistor bekerja sebagai saklar elektronik dalam gerbang logika digital. Transistor yang umum digunakan dalam gerbang logika adalah transistor bipolar atau BJT dan transistor efek medan atau MOSFET. BJT atau Bipolar Junction Transistor adalah jenis transistor yang memiliki 3 lapisan semikonduktor dan digunakan untuk memperkuat atau mengendalikan sinyal listrik. BJT terdiri dari 2 jenis utama, yaitu yang pertama NPN, yaitu arus mengalir dari kolektor ke emitor saat basis diberi tegangan positif. Yang kedua PNP, yaitu arus mengalir dari emitor ke kolektor saat basis diberi tegangan negatif. BJT bekerja berdasarkan aliran arus pembawa muatan mayoritas dan minoritas dalam semikonduktor. Tiga terminalnya adalah basis B yang berfungsi untuk mengontrol utama arus, kolektor C untuk tempat arus utama masuk, dan emitor E tempat arus keluar. BJT sering digunakan dalam rangkaian penguat sinyal, switching, dan dalam implementasi gerbang logika berbasis transistor seperti RTL, transistor logic. Transistor BJT memiliki 3 terminal, base, kolektor, dan emitter ini tadi. Dan transistor MOSFET memiliki 3 terminal, gate, drain, dan source. Ketika transistor dalam kondisi aktif, arus dapat mengalir, yang biasanya dianggap sebagai logika 1 atau high. Sebaliknya, jika transistor mati atau off, arus tidak mengalir, yang dianggap sebagai logika 0 atau low. Nah, ini poin ketiga, implementasi gerbang logika dengan transistor. A. Gerbang NOT atau inverter. Gerbang NOT membalikkan sinyal inputnya. Jika input 1, maka output 0, dan sebaliknya, jika input 0, maka 1. Rangkaian menggunakan transistor BJT. Transistor NPN digunakan sebagai saklar. Resistor digunakan untuk mengontrol arus basis. Jika input high atau 1, transistor menyala dan output low 0. Jika input low 0, transistor mati dan output high 1. Nah, ini untuk tabel kebenaran dari logika NOT. Untuk segitiga gini. Oh, ini tabel kebenarannya ini. Itu harusnya. Jika inputnya 0, maka itu 1 0. Jadi ini intinya saling berlawanan. Yang B, gerbang N. Gerbang N hanya akan menghasilkan high 1 jika kedua inputnya high 1. Rangkaian menggunakan transistor BJT itu sebagai berikut. 2 transistor NPN disusun seri. Jika kedua input high atau 1, kedua transistor menyala dan arus mengalir ke output. Outputnya menjadi 1. Jika salah satu atau kedua input low atau 0, arus tidak mengalir, outputnya 0. Ini tabel kebenaran dari gerbang N. Ini gerbang logikanya. Jika misalnya ini false, maka false. N ini intinya kalau jika false salah satu aja maka dia false. Jadi false, true false true false. Dia akan true atau 1 jika inputnya jika yang inputnya 1, input pertama 1 dan input kedua itu 1 juga, sama-sama 1 atau sama-sama true, maka outputnya akan true. Ini gerbang logikanya seperti apa nih? Itulah. Terus yang C,
Gerbang OR. Gerbang OR akan menghasilkan high 1 jika salah satu atau kedua inputnya high. Rangkaian menggunakan transistor BCT. Dua transistor NPN disusun paralel. Jika salah satu atau kedua input high, minimal satu transistor menyala, arus mengalir, maka outputnya sama dengan 1. Jika kedua input low atau 0, tidak ada arus yang mengalir, maka outputnya 0. Berikut tabel kebenarannya. Ini OR ini kebalikannya N. Kan tadi jika kan kalau N itu salah satu false atau 0, maka dia 0 atau false. Sedangkan OR, jika salah satu true atau 1, maka dia 1. Nah ini contohnya nih. False, false, false. True, false, true. False, true, true. True, true, true. Di kalau di OR ini, kalau ada true atau 1 aja, dia pasti hasilnya udah pasti true. Ini gerbang logikanya seperti ini. Selanjutnya ada gerbang NN, NaN. NN ya. Gerbang NaN, not N. Jadi ini gabungan not dan N ya. Adalah kebalikan dari gerbang N. Rangkaian menggunakan transistor BCT. Sama seperti gerbang N, tetapi outputnya dibalik menjadi menggunakan gerbang not. Jika kedua input high, kedua transistor menyala, maka outputnya 0. Jika salah satu atau kedua input low, arus tidak mengalir ke ground, ke tanah, maka outputnya 1. Ini adalah tabel kebenarannya. Jadi ini gabungan not dan N ya. Nah ini jika inputnya 0 dan 0, maka outputnya 1. Inputnya 1 dan 0, maka outputnya 1. 0, 1, 1, 1, 0. Jadi dia kebalikannya N. Nah kalau N ini kan dia akan 1 hanya jika ininya 1. Jika inputnya sama-sama 1. Sedangkan not N ini kalau kalau dia inputnya sama-sama 1, dia malah 0. Nah, yang lainnya tuh malah 1. Gitu. Pokoknya dia gabungan not dan N. Jadi kan dia not N. Jadi bukan N. Dia inverternya N. Selanjutnya NOR atau not OR adalah kebalikan dari gerbang OR. Rangkaian menggunakan transistor BJT. Sama seperti gerbang OR, tetapi outputnya dibalik menggunakan gerbang NOT. Jika salah satu atau kedua input high, minimal satu transistor menyala, maka output 0. Jika kedua input low, tidak ada arus yang mengalir, maka output 9,1. Berikut tabel kebenarannya. Jadi dia kebalikannya OR ya. Lihat OR di mana OR. Nah ini kan OR jika dia 0 hanya jika inputnya tuh sama-sama 0 atau sama-sama false, maka dia outputnya akan false. Nah sedangkan NOR ini kebalikannya, dia not OR. Jika sama-sama 0 maka dia 1. Nah jika ada salah satu aja, ada true, maka dia hasilnya false. Kalau di OR kan kalau dia ada true ini, salah satu input itu ada true, maka dia hasilnya true. Sedangkan di kebalikannya nih, di not or in NOR, maka dia 0. Jika salah satu input ada true, maka dia false. Yang terakhir ada gerbang XOR atau exclusive OR, hanya menghasilkan high atau 1 jika satu input high dan lainnya low. Rangkaian menggunakan transistor BJT. Kombinasi beberapa transistor NPN untuk membuat kondisi khusus XOR. Output akan high atau 1 jika salah satu input berbeda dengan yang lain. Nah ini tabel kebenarannya. Jadi XOR ini beda ya dengan NOR atau OR. Dia eksklusif. Kalau di XOR ini tuh dia kalau inputnya sama, maka dia false. Seperti ini nih contohnya. False, false, false. Kan dia sama-sama false. Jadi inputnya false. Ini true, true, true.
true, maka hasilnya false. Sedangkan kalau inputnya sama ini beda, maka dia hasilnya true atau satu. Ini gerbang logikanya. Seperti ini ada garis. Nah, terakhir ada kesimpulan. Poin keempat, kesimpulan. Pertama, gerbang logika dapat dibangun menggunakan transistor, baik BCT maupun MOSFET. Kedua, setiap gerbang memiliki karakteristik unik, seperti AND, OR, dan NOT sebagai dasar bagi gerbang lainnya. Ketiga, doubly transistor logic atau DTL dan transistor logic atau TTL adalah dasar dari banyak IC digital yang kita gunakan saat ini. Yang keempat, pemahaman tentang gerbang logika dengan transistor penting untuk memahami cara kerja komputer, mikrocontroller, dan perangkat digital lainnya. Jadi, materi gerbang logika ini penting ya untuk memahami cara kerja komputer itu gimana. Kan komputer itu hanya mengerti bilangan biner 1 dan 0, yes or no, true dan false. Oke, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kedua ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.